Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhroisul Bashar, NIM 18202100060. Kami dari kelompok 3 pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ini akan mempresentasikan materi yang berjudul Teknologi Informasi Perusahaan, E-Business, E-Commerce, dan Daya Saing. Saya Muhroisul Bashar akan menerangkan subbab tentang teknologi informasi perusahaan e-business. Konsep dasar e-business. Menurut Utomo, e-business merupakan sistem bisnis berbasis media elektronik seperti radio dan televisi. Berhubung sistem e-business lebih dikenal oleh masyarakat luas ketika internet digunakan sebagai media elektronik, maka masyarakat luas banyak beranggapan bahwa e-business adalah bisnis berbasis internet sebagai medianya. Padahal pada dasarnya, media e-business adalah semua media elektronik seperti tadi, televisi, dan radio. Juga termasuk adalah salah satu media dari e-business. 2. Implementasi teknologi informasi dalam perusahaan. Saat ini, teknologi informasi dirancang dengan mempertimbangkan arus informasi mulai internal sampai eksternal perusahaan, sehingga informasi yang dimiliki tidak hanya mampu diakses oleh anggota perusahaan seperti manajer dan karyawan, tetapi juga mampu diakses oleh pelanggan, pemasok, mitra perusahaan, pihak pemerintah, hingga masyarakat umum dengan memanfaatkan jaringan internet sesuai dengan pengaturan perusahaan. Di dalam perusahaan, teknologi informasi ini diimplementasikan seperti pada manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen operasional, dan manajemen akuntansi. 3. Manfaat menjalankan e-business. Ada 5 di sini. Yang pertama, efisiensi. Manfaat utama organisasi bisnis profesional yang terjun ke dunia e-business adalah perbaikan tingkat efisiensi. Sebuah riset memperlihatkan kurang lebih 40% dari total biaya operasional perusahaan diperuntukkan bagi aktivitas penciptaan dan penyebaran informasi ke berbagai divisi terkait. Yang kedua, effectiveness atau efektif. Manfaat ini dapat dirasakan ketika terjadi perubahan-perubahan yang cukup signifikan dalam cara perusahaan atau organisasi bisnis profesional ini melakukan aktivitas operasional sehari-hari. Misalnya, dengan memanfaatkan teknologi internet, perusahaan dapat berhubungan dengan pelanggannya non-stop 7 hari dalam seminggu dan 24 jam dalam sehari. Manfaat yang ketiga, reach. Manfaat berikutnya yang dapat diperoleh perusahaan atau organisasi bisnis profesional adalah kemampuan e-teknologi di dalam memperluas jangkauan dan ruang gerak perusahaan. Dengan menghubungkan diri ke internet, berarti perusahaan secara otomatis telah menghubungkan dirinya dengan ratusan juta calon pelanggan di berbagai belahan bumi tanpa dibatasi waktu dan tempat. Kemudian manfaat yang keempat, structure. Manfaat penerapan e-business selanjutnya adalah terciptanya berbagai jenis produk-produk maupun jasa-jasa baru akibat berkonvergensinya sektor industri yang selama ini secara struktur terlihat berdiri sendiri. Lihatlah bagaimana sebuah buku dapat dijual dengan cara lelang, atau sebuah bank virtual yang berfungsi pula sebagai penasihat keuangan, atau paket liburan yang telah lengkap mengemas berbagai produknya, yaitu ada transportasi, hotel, dan lokasi wisata,
atau toko buku yang berfungsi pula sebagai perpustakaan dan sebagainya. Manfaat yang kelima, opportunity. Manfaat terakhir ini adalah terbentuknya peluang yang lebar bagi pelaku bisnis untuk berinovasi menciptakan produk-produk atau jasa-jasa baru akibat ditemukannya teknologi baru dari masa ke masa. Kemudian lanjut faktor yang mempengaruhi kesuksesan e-business. A. Ekspektasi dari perusahaan ditunjang dengan ketersediaan dana. B. Jadwal dan waktu implementasi yang memadai. C. Pengetahuan akan proses bisnis, kompetensi, dan pengalaman dalam pembangunan e-business system. D. Komunikasi baik secara fungsional dan cross-function. E. Komitmen yang tinggi dari semua pihak yang terlibat. Jadi jika semua faktor-faktor ini dapat kalian laksanakan, e-business yang kalian rintis insya Allah dapat berjalan dengan sukses. Dan yang terakhir, faktor yang mempengaruhi kegagalan e-business. A. Tidak ada komitmen yang utuh dari manajemen. B. Penerapan e-business tidak diikuti proses change management. C. Tidak profesionalnya vendor teknologi informasi yang menjadi mitra bisnis. D. Buruknya infrastruktur komunikasi. E. Tidak selarasnya strategi TI dengan strategi perusahaan. F. Adanya masalah keamanan dalam bertransaksi. G. Kurangnya dukungan finansial. H. Belum adanya peraturan yang mendukung dan melindungi pihak-pihak yang bertransaksi. Dan yang terakhir, menggunakan target jangka pendek sebagai pijakan investasi e-business. Dan itulah materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.